Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan bab yang pertama, yaitu tentang pengukuran besaran dan satuan. Secara khusus pada sesi ini kita akan belajar tentang konsep pengukuran, termasuk bagaimana cara menggunakan beberapa alat ukur. Baik Ananda, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita peroleh pada pembelajaran kali ini kelak bisa menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Kita awali dari sistem pengukuran. Apa sih itu yang dimaksud dengan mengukur? Nah, mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran. Ketika kita mau mengukur panjang sesuatu, berarti sebenarnya kita sedang membandingkan panjang benda itu dengan sesuatu yang lain yang telah kita tetapkan sebagai acuan. Ketika kita misalnya mengukur massa suatu beban, kita pun sebenarnya sedang membandingkan besaran massa suatu benda dengan massa sesuatu yang sudah kita tetapkan sebagai acuan. Begitu pula besaran-besaran yang lainnya. Nah, tentu di dalam mengukur kita membutuhkan yang namanya alat ukur. Agar apa? Agar pengukuran yang kita lakukan bermakna, tidak kemudian salah tafsir. Ketika kita misalnya melakukan pengukuran dan pengukuran itu tidak menggunakan alat ukur, maka dengan apa kita bisa melaporkan hasil pengukuran kita? Nah, maka kemudian alat ukur itu menjadi penting agar akurat, agar laporan dari hasil pengukuran yang kita lakukan itu bisa menjadi lebih bermakna, bisa dipahami oleh orang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan alat ukur? Ya, pada prinsipnya alat ukur itu adalah alat bantu yang kita gunakan dalam proses pengukuran. Alat ukur itu banyak sekali ya. Ketika kita melakukan pengukuran suatu besaran fisika, tentu dibutuhkan alat ukur untuk membantu supaya kita mendapatkan data hasil pengukuran. Nah, misalnya kalau kita mau mengukur panjang, ada beberapa alat ukur panjang. Ada mistar, ya, ada jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lain. Untuk alat ukur massa kita kenal ada yang namanya timbangan atau neraca. Alat ukur waktu ada jam atau stopwatch. Itulah diantara beberapa alat ukur yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mistar atau penggaris yang kita gunakan untuk mengukur panjang itu sebenarnya memiliki dua skala ukuran. Ada yang kita sebut sebagai skala utama, kemudian ada satu lagi skala terkecil. Nah, biasanya di dalam mistar ukur, satuan untuk skala utama adalah sentimeter, sedangkan satuan untuk skala terkecil adalah milimeter. Nah, pada mistar skala terkecil adalah 1 milimeter. Artinya jarak terdekat antar dua garis pada skala mistar ukur itu adalah 1 milimeter. Nah, sedangkan jarak terdekat skala utama itu adalah 1 cm. Nah, di antara skala utama yang berjarak 1 cm itu terdapat 10
bagian skala terkecil. Kalau jarak antara skala utama adalah 1 cm dan di antara skala itu terdapat 10 bagian skala terkecil, berarti dalam satu skala terkecil itu memiliki berapa jaraknya? Ya, 1/10 sama dengan 0,1 cm. 0,1 cm itu setara dengan 1 mm. Nah, jadi itulah skala terkecil pada mistar ukur. Ketelitian atau ketidakpastian pengukuran dengan menggunakan mistar ukur itu adalah 0,5 mm atau 0,05 cm. Dari mana itu? Dari setengah skala terkecil yang dimiliki oleh mistar. Jadi kalau kita ambil delta X-nya setengah kali skala terkecil kan 1 mm tuh. Nah, berarti setengah kali 1 adalah 0,5 mm. Kalau kita konversi ke cm, ini menjadi 0,05 cm. Nah, yang berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong itu adalah salah satu alat ukur panjang yang gunanya untuk mengukur diameter dalam, diameter luar suatu benda. Termasuk jangka sorong ini dapat juga kita gunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda yang akan diukur. Kenapa kita bisa mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda? Ya, karena kalau kita lihat bentuknya, ya, jangka sorong ini ia mampu untuk melakukan itu. Seperti ini ya, dia punya rahang yang bagian atas ini bisa kita gunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Tapi kalau bagian luar ini bisa kita ukur diameter luar dari suatu benda. Misalnya ini pulpen, kita mau ukur diameternya tinggal dijepit begini. Kalau misalnya mau mengukur diameter tabung, diameter dalam, kita tinggal masukkan begini. Nah, seperti itu. Kalau mau mengukur kedalaman, kita bisa gunakan bagian ini. Nah, jadi jangka sorongnya ada yang namanya skala utama, ada juga skala Nonius. Ini skala Nonius. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama, ya, skala utama. Kemudian skala Nonius. Skala Nonius itu berada pada rahang yang bisa digeser-geser. Kemudian rahang pengatur garis tengah dalam, ini yang bagian atas. Kemudian rahang pengatur garis tengah luar untuk mengukur diameter luar, ini yang di bawah, dan pengukur kedalaman. Ini bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman. Kemudian mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini juga digunakan untuk mengukur panjang, khususnya benda-benda yang lebih kecil yang mistar tidak mampu mengukurnya karena keterbatasan resolusi. Jadi yang namanya mikrometer sekrup, dia ada landasan poros, ini yang rahang tetap yang nggak bisa bergeser-geser, ya, di sebelah sini. Kemudian ada poros, ini poros. Kemudian ada selubung dalam. Selubung dalam itu ini tempat skala utama, ya. Kemudian ada selubung luar, ini skala Nonius. Kemudian ada roda bergerigi, ini biasanya digunakan untuk memutar. Ada satu lagi di sini. Lalu ini ada bingkainya.
Dan di sini ada kunci poros ya, untuk mengunci ketika benda sudah bisa kita ukur gitu. Kita bisa kunci sebentar. Nah, jadi pada selubung luar atau skala Nonius, dia itu ada 50 bagian skala. Jadi mulai dari 0 sampai kemudian 50. Nah, satu skala Nonius itu memiliki nilai 0,01 mm. Ya, 0,01 mm. Nah, dari mana kita tahu 0,01 mm? Karena ketika kita putar ya, selubung bagian luar ini sebanyak satu putaran penuh, maka akan diperoleh 0,5 mm pada skala utama. Jadi satu kali putaran penuh dia akan bergeser sejauh 0,5 mm skala utama. Nah, jadi kalau begitu tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup ini kita bisa hitung ya. 0,5 ya, 0,5 mm tadi satu putaran penuh. Sementara dalam satu lingkaran ini ada 50 skala. Berarti dalam tiap skala itu kita peroleh 0,5 bagi 50 mm, hasilnya adalah 0,01 mm. Nah, jadi kalau ditanya ketidaktelitiannya ya, itu sama dengan berapa? Kita tinggal hitung ya. Kita tinggal hitung delta X sama dengan setengah dari 0,01 mm. Setengah itu 0,5 kali 0,01 mm, berarti ini menjadi 0,005 mm. Jadi kalau dikonversi ke cm di 0,0005 cm. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara melakukan pengukuran? Nah, misalnya ini adalah bacaan skala yang ada pada jangka sorong. Cara bacanya gampang. Kalau yang bagian atas ini namanya skala utama, ya, skala utama. Sedangkan yang di bawah ini adalah skala Nonius. Ya, ini skala utama itu ada pada ini batang utama. Skala Nonius itu yang bisa digeser-geser. Nah, cara membaca hasil pengukuran daripada jangka sorong ya gampang. Caranya bagaimana? Kita perhatikan skala 0 Nonius ini berhenti pada posisi setelah skala berapa gitu. Kita perhatikan aja dulu ini skala utama nih. Skala utama kan mulai dari 2, kemudian ini ada 3. Berarti jarak ini kemari ya, jarak ini kemari itu adalah 1 cm ya. Ini adalah 1 cm. Nah, berarti antar skala ini berapa? Kita mulai saja. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dalam tiap skala itu jaraknya berapa? 1 cm bagi 10 sama dengan 0,1 cm. Berarti dari skala 2 ke skala terdekat itu adalah 2,1. Di sini 2, sini 2,1, sini berarti 2,2, sini 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Nah, ternyata skala Nonius yang 0 itu berhenti setelah 2,7. Jadi hasil ukurnya kita buat ya. Skala utama kita
kita bisa bilang 2,7. Nah, untuk skala Nonius, kita lihat skala Nonius ini tepat berhimpit pada angka berapa. Kebetulan pada soal ini kan 0, ini angka 1, 2, 3, 4, yang bawah ya, skala yang bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita lihat skala Nonius 1 itu nggak berhimpit, 2 juga enggak, 3 nggak berhimpit dengan skala yang atas, 4 nggak juga, 5 juga tidak. Nah, ini 6 berhimpit nih, tepat berhimpit. 7 tidak kena, 8 tidak, 9 juga tidak, 10 juga tidak. Nah, karena dia berhimpit di angka 6, berarti skala Noniusnya itu ya, skala Noniusnya itu sama dengan 6 kali skala yang terkecil pada jangka sorong berapa? 0,01 cm ya. Nah, hasilnya berapa? 0,06 cm. Jadi hasil pengukuran adalah 2,7 tambah ini skala Nonius 0,06 sama dengan 2,76 cm. Gitu. Gampang kan? Nah, baik Ananda, kita akan bahas contoh berikutnya. Di sini ada skala yang ditunjukkan oleh jangka sorong ya. Kenapa kita tahu ini jangka sorong? Karena ada dua skala. Yang pertama di bagian atas, kita sebut ini adalah skala utama. Sedangkan di bagian bawah itu adalah skala Nonius. Ya, kita tahu jangka sorong itu skala Noniusnya berada di bawah skala utama. Nah, berapakah hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini? Nah, pertama kita analisis dulu skala utamanya. Tiap skala terdekat itu nilainya berapa? Nah, kalau kita perhatikan indikasinya, tampak bahwa dari angka 7 ke angka 8 itu adalah 1 cm. Jelas ya, 7 ke 8 berarti jaraknya adalah 1 cm. Nah, 1 cm ini ada berapa skala yang kecil-kecil? Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jarak terdekat ya, jarak terdekat antar skala ya, antar skala itu bisa kita hitung dengan cara 1 bagi 10 cm. Kenapa bagi 10? Karena ada 10 skala antar 1 cm. Berapa hasilnya? 0,1 cm. Nah, berarti kita bisa pastikan setelah angka 7, angka berapa di sini? Ya, tentu saja 7,1. Dari mana? 7 tambah 0,1. Di sini berapa? 7,2. Di sini 7,3. Berikutnya 7,4. Berarti di sini 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9. Berarti 7,9 tambah 0,1, 8. Nah, jelas ya. Nah, kalau begitu, berapakah angka yang ditunjukkan sebelum angka 7? Angka ini angka berapa? Nah, karena kita tahu tiap skala jaraknya 0,1, berarti di sini adalah 7 kurang 0,1 berapa? 6,9. Ya, karena kalau kita tambahkan 0,1, dia menjadi 7 di sini. Nah, berarti di sini berapa? Kurangi 0,1 berarti 6,8. Di sini berapa? Pasti 6,7. Nah, kalau begitu berapakah hasil pengukuran pada skala utama? Nah, tampak bahwa angka 0 pada skala Nonius ini itu berhenti setelah angka berapa? Kalau
kita lihat belum sampai 6,9 tapi sudah lewat 6,8. Jadi kita bisa tuliskan skala utama ya. Skala utama sama dengan angka berapa? Angka 0 berada setelah skala berapa? Ya, setelah skala 6,8 cm. Paham ya? Dari mana 6,8? Karena angka 0 ini, skala nonius angka 0 berhenti setelah pada 6,8 cm. Nah, skala noniusnya kita lihat manakah skala yang tepat berhimpit dengan skala utama. Skala nonius 0 sampai 10. Berarti di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba perhatikan baik-baik pada layar. Pada angka berapakah skala nonius itu tepat berhimpit? Kita lihat dulu skala 1. Jelas tidak berhimpit. 0 juga tidak. 2 juga tidak. 3 tidak, 4 tidak, 5 tidak. Nah, 6 ya. 6 nyaris berhimpit. 7 juga nyaris nih. 8 agak jauh, 9 agak jauh, 10 gitu. Berarti kalau kita perhatikan yang betul-betul hampir berhimpit itu adalah 6 dan 7. Mana yang paling tepat? Ya diperhatikan saja mana garis yang paling tepat. Ya, kalau kita perhatikan ini yang paling tepat adalah pada angka 6. Jadi kita bisa tuliskan skala nonius itu berada pada 6 ya, kali berapa? Kali 0,01 cm sama dengan berapa? 0,06 cm. Nah, berarti kalau kita udah dapatkan skala utama dan skala nonius ya, hasil pengukurannya ya, kita bisa ambil skala utama ya tambah skala nonius. Nah, berarti berapa hasilnya? Skala utamanya 6,8 tambah 0,06, hasilnya adalah 6,86 cm. Selesai. Gampang kan? Baik, kita kerjakan lagi contoh berikutnya. Ayo, tebak. Berapa hasil pengukurannya? Sudah dapat? Ya, sekarang kita jawab. Langsung saja ya. Skala utamanya berapa? Ya. Skala utamanya berapa? Kita lihat. Angka 0 berhenti setelah angka berapa? Kalau kita lihat skala utama 5 ke 6, berarti ini 1 cm. Berarti di sini ya, di sini berapa? 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 dan seterusnya ya. Nah, angka 0 ini pada skala nonius berhenti setelah skala berapa? Ternyata berhenti setelah skala 5,4. Berarti sini kita tuliskan saja 5,4 cm. Nah, sekarang skala noniusnya. Nah, skala noniusnya lihat mana yang tepat berhimpit. 1 tidak, 2 tidak, 3 tidak, 4 hampir ya. Kita lihat yang lain dulu. 5 tidak, 6 tidak, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, 10 juga tidak. Berarti yang paling tepat berhimpit ini adalah angka 4. Dari mana 4? Karena ini 0, setelah 0 1, ini 2, skala ini 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru garis yang ini adalah 10. Nah, yang tepat berhimpit adalah garis yang ini. Jadi kita bisa tuliskan 4 kali berapa? 0,01 cm. Hasilnya berapa? 0,04 cm. Nah, berarti kita bisa tuliskan hasil pengukuran ya sama dengan berapa? 5,4 tambah 0,04, hasilnya berapa? 5,44 cm. Gampang kan? Nah, berikutnya kita lihat bagaimana cara membaca hasil pengukuran dengan menggunakan alat milimeter sekrup. Nah,
Sebelumnya kita lihat dulu skala utama yang mana. Ya, kalau pada milimeter sekrup, skala utamanya yang ini ya. Ini adalah skala utama. Nah, sedangkan selongsong yang ini adalah skala ya Nonius. Oke. Nah, ini ada sumbu utama. Garis yang panjang ini berada di tengah-tengah, ini namanya sumbu utama. Nah, kita lihat skalanya. Ini 0, berarti kemari 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini di tengah berarti 0,5, ini 1, berarti di sini 1,5, ini 2, berarti di sini 2,5, ini 3, di sini 3,5, 4, berarti di sini 4,5. Nah, sama seperti tadi, skala utamanya berapa? Nah, kita lihat garis batas antara skala Nonius dan skala utama itu berhenti setelah angka berapa? Nah, ternyata berhenti setelah angka 4,5. Jangan 4 ya, karena masih ada 4,5. Nah, tapi dia belum sampai 5. Nah, berarti kita tulis saja skala utamanya ini, berarti 4,5 mm. Nah, skala Noniusnya kita lihat. Skala Nonius ini kan 20, di sini ada 25, 30, 35. Tiap skala ada berapa ini? Kalau kita lihat antara 20 dan 25 ada 5 skala, berarti tiap skala itu 1. Berarti ini 21, 22, 23, 24, 25, di sini 26, di sini 27. Nah, di sini 28. Berarti sumbu utama ini belum sampai 28, tapi dia sudah lewat 27. Nah, berarti skala Noniusnya yang mana? Kita buat 0,27 mm. Karena dia belum sampai angka 28, karena dia sudah lewat 27, kita jadikan saja 0,27 mm skala Noniusnya. Nah, kalau begitu hasil pengukurannya tinggal kita jumlahkan saja ya, antara skala Nonius dengan skala utama. Berarti 4,5 tambah 0,27 hasilnya berapa? 4,77 mm. Nah, gitu. Paham ya? Nah, setelah ini silakan Ananda kerjakan soal yang akan Bapak berikan di dalam grup masing-masing kelas. Demikian, selamat belajar. Terima kasih. Mudah-mudahan ada faedahnya. Jangan lupa terus belajar, banyak-banyak berlatih soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.